Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi Bunda dengan Vivi Sylvia. Kali ini aku mau membahas tentang program hamil. Jadi, Bun, banyak banget ya pasangan-pasangan yang sudah menikah dan pengen banget buru-buru tuh, pengen banget cepet-cepet pengen punya anak. Padahal ya kalau aku sih waktu abis nikah tuh aku pacaran dulu tuh lumayan untuk persiapan buat hamilnya tuh, kan butuh siap mental gitu ya, siap fisik yang pastinya gitu ya. Tapi untuk yang banget buru-buru banget nih pengen hamil, ikutin ya, aku punya tips agar cepat dapat momongan ya. Nah, sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar, yang sudah tonton video aku yang lain, dan yang baru banget gabung di video ini, yang penasaran banget pengen tahu gimana sih caranya biar cepet hamil, pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Yuk tonton, simak, jangan lupa subscribe dulu ya, dan bunyikan loncengnya. Temen aku tuh yang baru nikah, Kak, pengen hamil nih, cepet hamil, gimana ya caranya? Atau Bu Bidan, aku udah nikah nih, padahal baru 3 bulan, baru beberapa bulan, udah pengen banget, aku kok nggak hamil-hamil ya, gitu ya. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu ya, nanti aku bakal bahas gitu ya. Nah, tapi ya sebenarnya alamiahnya kehamilan itu jika pasangan suami istrinya sehat jasmani rohani yang pastinya, terus siap berhubungan secara teratur gitu ya, itu tuh meningkatkan memang sebenarnya tuh 15 tanpa ber-KB ya, 15-25% tuh akan hamil dengan sendirinya gitu. Ada juga beberapa yang pasutri itu, pasangan suami istri itu harus pakai program gitu. Nah, programnya apa aja nih? Nah, aku punya tips. Tipsnya ada 6 tips agar berhasil dalam program hamil ya. Yang pertama, jangan pakai KB atau stop KB-nya ya. Kalau misalnya sebelumnya pengen nunda kehamilan kok kelamaan nih, atau ada ibu-ibu yang sudah punya anak satu misalnya mau hamil lagi gitu ya, anaknya udah kebesaran nih, nanti keburu besar dan keburu tua gitu ya, jadi pengen hamil lagi, oke, jadi stop KB-nya ya. KB, apalagi kalau misalnya KB hormon, pil misalnya, atau suntik yang hormon, itu bisa lebih lama ya untuk siklus menstruasinya tuh kembali lagi gitu ya Bun. Jadi siklus yang baik atau siklus mens yang teratur itu kan bisa meningkatkan kesuburan. Jadi pas saat ovulasi itu jadi lebih teratur dan kita jadi lebih tahu waktu ovulasinya gitu ya. Jadi stop KB dulu sampai dengan menstruasinya lebih teratur gitu ya. Nah, yang kedua, deteksi dini masa subur. Jadi kalau misalnya mensnya sudah teratur, itu kan kita bisa tahu kapan sih waktunya kita tuh ovulasi atau kita tuh lagi subur-suburnya gitu. Nah, karena keberhasilan program hamil itu dipengaruhi oleh kesuburan si wanita, yang pastinya juga sperma yang bagus ya pastinya. Tapi kalau suami istri udah sehat, maksudnya kita coba dulu untuk pas masa suburnya nih. Jadi ovulasi itu terbentuk atau terjadi itu pada saat plus minus 14 hari sebelum mens selanjutnya gitu umumnya.
yang siklusnya, apalagi kalau yang teratur misalnya 28 hari atau yang 30 hari gitu. Dia biasanya 14 hari sebelum kita tanggal jadwal mens selanjutnya itu kita itu masa subur-suburnya. Kenali itu masa suburnya. Jadi jangan, bisa pakai dengan alat bantu misalnya kalender, atau ada kan aplikasi buat kesuburan misalnya, atau bisa juga dengan yang seperti tespek untuk tahu ini tuh lagi masa suburnya kita. Nah, dengan masa subur itu meningkatkan presentasi kalau kita tuh bakal hamil gitu. Jadi itu juga bisa sangat membantu gitu ya. Jadi pas masa subur silakan berhubungan gitu ya. Yang ketiga, frekuensi berhubungannya tingkatin. Jadi jangan yang males-males gitu, orang mau program hamil tapi males. Misalnya udah mau program hamil anak yang kedua tuh kadang-kadangnya Pak Sutri udah mulai males-males berhubungan karena udah ada anaknya masih kecil istilahnya gitu ya. Tapi ya nggak bisa kalau misalnya males, ya nggak akan hamil gitu ya. Nah, karena pada saat sperma itu bertahan itu di dalam rahim tuh 2-3 hari. Sedangkan sel telur yang keluar itu bisa sampai bertahan tuh bisa sampai 12-24 jam. Jadi kalau misalnya pas ketemu tuh si sperma sama si sel telurnya, nah itu apalagi saat ovulasi itu meningkatkan presentasi buat si kita tuh hamil gitu. Maksudnya kitanya bakal hamil gitu ya. Nah, berhubungan badan itu bisa dimulai dari hari ke-10 setelah menstruasi. Nah, makin mendekati masa ovulasi atau masa subur, si presentase buat kita tuh berhasil program hamilnya itu akan lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya makin dekat ovulasinya tuh prestasinya makin tinggi. Jadi lebih tipsnya tuh 2-3 hari sebelum ovulasi itu kan berhubungan. Nah, pada saat ovulasi itu berhubungan. Nah, setelah ovulasi itu juga berhubungan gitu. Jadi itu yang tiga patokannya tuh itu bisa hitungannya sebenarnya ya pas saat 14 hari, misalnya hari ke-10, nah itu berhubungan. Nah, hari ke-14 setelah menstruasi itu berhubungan karena itu masa ovulasinya, jadi tingginya si kita lagi subur-suburnya. Setelah berarti hari ke-17, nah itu berhubungan lagi gitu. Itu potensinya akan lebih tinggi untuk hamil gitu ya. Nah, yang keempat, tipsnya cepat hamil yang pasti berhubungannya posisi. Nah, posisinya misionaris atau terlentang ya biasanya. Karena apa sih? Karena sperma itu butuh berenang. Jadi dia butuh berenang untuk menggapai sel telurnya. Jadi kalau misalnya kitanya posisinya terlentang, itu jadi si spermanya akan bebas untuk berenang gitu ya. Nah, gitu ya. Terus jangan lupa juga hindari pemakaian untuk pelumas gitu ya. Untuk kalau mau hamil jangan pakai pelumas. Jadi memang alami aja dulu gitu ya. Foreplay alamiah gitu ya. Terus yang pasti sebelum tidur kalau bisa ya, jadi sebelum tidur berhubungannya. Kenapa sih? Karena kan setelah tidur kan setelah berhubungan kan tidur. Nah, saat tidur itu jadi si sperma lebih berenangnya lebih oke gitu. Jadi peningkatan untuk bakal hamil tuh lebih tinggi gitu ya. Oke, selanjutnya yang kelima, konfirmasi nih dulu program hamilnya sebulan 2 bulan. Cek, jangan lupa jangan patah semangat karena sebulan kemarin tuh pas tespek karena nggak sabar tuh tiap bulan jadinya tespek. Banyak banget teman aku juga banyak banget yang kayak gitu. Jadi dia tespek karena tespeknya sering negatif, jadi kayak jadi ya udahlah nanti aja gitu, atau nanti tespeknya nanti aja padahal udah telat gitu. Jadi jangan patah semangat, tetap aja kalau misalnya telat ya tespek aja, nggak ada salahnya kan gitu. Jadi konfirmasi buat keberhasilan program hamil atau kita udah nih ngikutin yang tadi berhasil nggak nih. Kalau misalnya masih negatif juga,
Coba dengan yang keenam, meningkatkan kesuburan saat program hamil, misalnya dengan menjaga pola makan gitu ya, yang pertama. Jadi si suami dan istri itu menghindari gula atau mengurangi, bolehlah konsumsi gula tapi jangan berlebih, karena gula yang berlebih itu mempengaruhi kualitas sperma si laki-laki atau si suami gitu ya. Jadi kurangi gula, terus banyak konsumsi sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, susu rendah lemak yang pastinya, terus protein dan zat besi. Juga jangan lupa yang tinggi asam folat ya, karena kan untuk persiapan kehamilan gitu ya. Juga jangan mengkonsumsi makanan siap saji atau junk food. Terus jangan minum minuman soda atau kafein, kurangin karena itu bisa menurunkan angka kesuburan gitu ya. Terus konsumsi vitamin atau suplemen yang mengandung zinc, vitamin B, C, vitamin D, vitamin E, terus asam folat. Untuk program hamil sebaiknya konsumsi asam folat itu bisa 400 mikrogram saat program hamil ya gitu. Jadi bisa kan seperti yang video sebelumnya aku pernah bahas fungsinya asam folat saat persiapan kehamilan misalnya atau saat hamil, karena menurunkan ya 40% dipercaya menurunkan angka kejadian autis pada anak gitu ya. Lanjutnya jangan lupa pola hidup sehat, jadi jaga berat badan. Kalau misalnya kegemukan ya kurang-kurangin dikit berat badannya biar mencapai berat badan yang ideal kalau bisa. Terus rajin olahraga, stop dulu merokoknya gitu ya untuk laki-laki. Terus jangan mengkonsumsi atau minum minuman beralkohol yang pastinya. Untuk pria nih jangan lupa pakai celana dalamnya jangan yang ketat-ketat, karena bagusnya tuh yang longgar. Jadi biar katanya mempengaruhi kualitas spermanya gitu. Jadi nggak boleh yang ketat-ketat gitu sih. Programnya sih gitu aja kalau misalnya untuk pasangan suami istri, apalagi yang baru banget menikah, dia belum 1 tahun kosongnya, misalnya 1 tahun dia baru 7 bulan ya, semangat dulu sampai misalnya kalau 1 tahun udah 1 tahun nggak hamil juga nih, dengan udah ngikutin tapi taat yang ngikutin program hamil yang aku jelasin tadi, nggak hamil juga sebaiknya konsultasi atau kunjungi dokter spesialis terdekat. Jangan lupa berdua, jangan sendirian. Ibu sama si suami, ajak ya suaminya, oke? Biar tahu nih selanjutnya apa yang dilakuin, oke? Semoga bermanfaat, semoga berguna, semoga cepat hamil yang pengen hamil. Semangat terus pejuang garis 2, jangan patah semangat, dan jangan lupa selalu berdoa karena ya ridhonya Allah lah ya yang bisa menentukan keberhasilan dari program hamil kita gitu ya. Jangan lupa tetap pasrah, yang penting sudah ikhtiar ya, ikhtiar dulu jalani programnya. Semoga membantu. Jika video ini sangat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke semua orang yang kalian kenal. Jangan lupa bantu subscribe agar aku lebih semangat buat video-video baru. Jangan lupa like, komentar, yang mau tanya akan ditunggu. Jangan lupa like, subscribe. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.